Gara-gara viralnya leader Apos, aku juga mau speak up tentang pengalamanku dulu pas pernah ya ditawarin MLM. Ini dulu aku pas kelas 10. Waktu itu sekolahku itu kan di seberang pulau ya. Jadi pulang pergi PP kayak gitu. PP dan naik transportasinya itu naik kapal feri. Singkat cerita, duduklah aku di tempat penumpang kak jasanya di atas. Nah, di situ ada gerombolan mas-mas dan juga mbak-mbak. Ya, agak beda jauh kayaknya umurnya. Dari situ mereka ngeliatin aku terus. Dan salah satu kakak di situ yaitu cowok nyamperin aku. Kenalan lah segala macam, tanya eh, namanya siapa. Dan ternyata mas ini nih juga alumni sekolahku ini. Dan aku juga baru ngeh, soalnya muka wajah-wajah mereka itu familiar. Cuma karena mungkin aku udah lupa gitu, jadi gak ingat kalau mereka itu juga sekolah di situ. Dan inti pembahasannya itu biasa lah ya, kayak MLM pada umumnya. Jadi flexing-flexing kayak gitu, kayak cerita ini teman saya si A udah dapat mobil, si B sudah memberangkatkan haji kedua orang tuanya. Terus tapi kalau dulu itu mobil yang diflexingkan itu kayak masih Avanza, Innova gitu ya. Kalau sekarang kan terkenalnya Pajero tuh. Kalau dulu masih Avanza kayak gitu. Dan bilang juga si abang-abang ini, kamu kan sekolah tuh, kapan lagi sekolah sambil kerja, enak kan, punya apa namanya, punya penghasilan kayak gitu. Dan karena waktu itu aku masih kelas 10 SMA, yang dimana itu masih tergolong bocil ya, pikirannya masih ya gampang terombang ambing lah, jadi aku agak percaya itu. Wah, kataku, enak juga ya ternyata. Soalnya mereka itu memang omongannya tuh meyakinkan banget ya, dari penampilan bersih. Nah, akhirnya tuh mas-mas minta nomorku lah, aku kasih kan. Habis itu pamit, karena kapalnya juga mau sandar kan. Dia udah turun sama teman-temannya pamitan. Habis itu aku nyusul kan ke bawah juga, nyamperin motorku. Habis di darat, setelah keluar dari kapal itu, ngeliat lagi nih aku rombongan. Mikirku lah, kok mereka jalan kaki gitu kan. Kan ceritanya tadi dia atau mereka-mereka itu kan sudah punya mobil, dapat penghasilan sekian besar sekali, terus udah memberangkatkan haji atau umroh orang tua mereka. Di situ kok agak make sense gitu dari cerita mereka gitu. Nah, pas malamnya itu si mas ini SMS lah, SMS aku. Dia bilang gini, bro, ayo besok datang ke perkumpulan. Kamu nggak mau kah membahagiakan orang tuamu? Kamu nggak mau kah kerja sambil sekolah? Nanti kamu bisa juga dapat mobil. Datang aja bro, nanti dijelaskan sama ketua saya, bilangnya gitu. Tapi ajak temanmu juga bro, tetanggamu atau saudara juga boleh. Pokoknya ajak sebanyak-banyaknya, bilang gitu kan masnya. Nah, karena aku agak-agak tergiur dan agak uh, tolil ya waktu itu. Jadi pas besokannya, pas di kelas, aku ngajak salah satu temanku. Pertama yang aku ajak ini namanya Supri. Supri, aku ajak, bro, ayo ikut ini yuk. Aku jelasin lah, kayak mas-mas tadi kita nanti dapat inilah, dapat itu. Dan si Adi ternyata juga udah punya pengalaman. Jadi dia itu jawabnya kayak gini, jangan bro, aku udah tahu bisnis-bisnis yang gak jelas kayak gitu. Temanku loh pernah katanya ikut kayak gitu, gabung-gabung gitu. Tapi apa, dia banyak tertipu. Jadi dia itu suruh nyetor uang berapa kayak gitu, dan hasilnya nggak ada. Si Supri ini juga bilang, udah bro, aku udah paham bisnis bisnis gak jelas kayak gitu, isinya cuma nipu-nipu aja gitu katanya. Udah percaya sama aku gitu katanya. Nah, karena si Adi sudah bilang kayak gitu dan nggak mau juga, jadi akhirnya aku juga nggak pernah datang tuh ke seminar kayak gitu. Walaupun sama abang-abangnya itu selalu teleponin terus, di SMS-in terus, pokoknya diajak kamu terus, tapi gak pernah tak angkat, gak pernah tak kubris lagi. Nah, untungnya terselamatkan eh, oleh si temanku ini, si super ini, dan gak sampai jadi korban juga. Nah,
Itu cerita yang pertama. Ada lagi cerita yang kedua. Yang kedua ini waktu pas maba dulu. Dulu tuh aku punya teman namanya ini Putra. Dan karena waktu itu semangat-semangatnya maba, temanku si Putra ini ngajakin, "Ayo, Bro, sambil cari kerja yuk biar nggak ngerepotin orang tua kita," gitu. Nah, aku diajak itu ya gas-gas saja kan ya. Sebagai anak yang beban orang tua ya aku mau aja kalau kerjaannya masuk gitu dan nggak bentrok sama jam kuliah. Nah, beberapa hari kemudian si Putra ini info lah, nih ada nih lowongan pekerjaan. Nanti kita langsung ke sana aja. Ya udah aku balas tuh. Ya udah aku nggak iyain tuh lah ya. Besokannya kita boncengan tuh pakai motor ke tempat yang dimaksud. Hmm. Singkat cerita sampailah kita ke tempat itu. Tapi pas nyampe, aku pikir itu eh, anak yang lagi les karena tempatnya itu kayak kontrakan gitu. Dan di situ tuh ada satu orang yang ngejelasin kayak di papan gitu kan. Ya kan aku mikirnya, lah ini beneran tempatnya di sini gitu kan aku. Habis itu disuruh duduk lah, kita langsung disuruh join. Join lah kita langsung duduk di sama orang-orang banyak. Dan duduknya itu bukan di kursi gitu, jadi lesehan di lantai gitu. Nah, aku dari situ tuh aku mulai curiga ya, wah ini kayaknya bukan pekerjaan yang normal deh. Tapi di situ temanku tetap ngedengerin, tetap kayak tertarik, excited banget gitu kan ya. Singkat cerita bubar lah, tapi karena kita anggota baru, kita pulang belakangan tuh, masih istilahnya masih bincang-bincang lah, yang lain bubar, jadi tinggal aku sama temanku ini. Lupa waktu itu bahas apa aja ya. Yang paling aku inget itu bilang gini si orang ini, si mentornya ini. Nah, masnya kan kuliah, kuliah kan ada laptop toh, bilang gitu kan. Itu aja dijual lumayan 3 juta buat modal, nanti dapatnya bisa 7 juta loh gitu. Nah, aku langsung mikir, wah bener-bener ini kayak mencurigakan sekali. Udah agak beres ini, nggak beres. Dari situ aku udah mulai colek-colek temanku tuh, ayo ayo balik gitu kak. Tapi temanku ya bentar gitu. Nah, terus bilang lagi si mentor ini, si namanya mentor, atau enggak motornya itu digadaikan gitu kan. Di situ temanku jawabnya kayak gini, oh iya pak, nanti kami usahakan dulu ya, soalnya laptopnya ini masih punya mbakku gitu kata temanku, ngelesnya kayak gitu. Nah si mentornya lalu tanya aku, kalau masnya, waduh saya nggak kuliah pak, dan nggak punya laptop juga, saya juga cuma ikut teman gitu, cuma ikut ini aja gitu. Oh gitu mas, gitu katanya. Nggak apa-apa kalau mau nyoba masnya nanti ajak yang lain juga ke sini biar nanti saya jelaskan. Pokoknya gitu gitulah. Lupa, pokoknya kampret gitu. Sekarang cerita, kita pulang lah. Di jalan itu kita ketawa-ketawa bahas itu. Emang kita goblok apa, kata temanku. Masa laptop kita sama motor suruh jual? Nah itulah pengalamanku was pernah ditawarin MLM. Sebenarnya ada lagi sih, cuma bukan aku yang kena, yaitu saudaraku, lebih parah malahan. Nanti kapan-kapan aku ceritain lagi deh. Semoga teman-teman nggak gampang percaya ya sama iming-iming semacam kayak gitu. Nanti bukan dapat pekerjaan atau dapat untung, jadinya dapat rugi.